Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada sesi berikutnya adalah bicara mengenai vascular closure device pada transfemoral access. Objektif pembelajaran kita adalah itu kita mengenal pentingnya suatu vascular closure device pada femoral vascular access. Dan tentunya kita harus memahami instruksi dari pemakaian alat tersebut, ya, spesifikasi alat tersebut. Kemudian kita harus memahami dengan benar bagaimana cara prosedur alat tersebut dipasang. Dan dengan demikian kita bisa mencapai atau mendapatkan hasil hemostasis yang baik, ya. Setelah itu kita melakukan penilaian dan perawatan pasien yang sudah kita lakukan dari angiosil. Dan beberapa studi yang kita lihat, ya, yang mendukung pemakaian dari vascular closure device. Ini adalah rekomendasi dari American Heart Association SCAI tahun 2011, yang mana rekomendasi untuk melakukan pemasangan vascular closure device adalah pasien yang sudah menjalani femoral angiografi, ya, pada prosedur femoral access, ya, untuk mencapai common femoral artery site yang benar. Ini adalah topografi secara anatomi, ya. Letak dari common femoral artery adalah itu di bawah ligamentum inguinal dan di atas dari bifurcatio femoral artery. Untuk mencapai common femoral artery tersebut, kita menggunakan fluoroskopi dengan AP projection, yang mana kita memakai landmarknya adalah kaput femoral. Jarum puncture yang kita masukkan itu berada persis di bawah kaput femoral atau sedikit di atasnya. Di sana terletak common femoral artery pada kebanyakan pasien, ya, sekitar 75%. Itu kita pakai sebagai guide, ya, untuk kita melakukan puncture yang benar. Nah, demikian bila kita melakukan puncture di atas dari common femoral artery yang tersebut dengan high stick, kemungkinan akan terjadi komplikasi retroperitoneal bleeding, atau kita puncture di bawahnya akan memudahkan terjadinya komplikasi terjadinya pseudoaneurysm atau arteriovenous fistula. Untuk itu, untuk keamanan dan kita mencapai keberhasilan dari puncture femoral artery, maka lakukan dengan benar. Kemudian kita lakukan pemanduan, ya, dengan fluoroskopi atau ultrasound. Setelah itu kita lakukan angiografi femoral artery. Setelah kita melakukan prosedur diagnostik maupun intervensi untuk memastikan letak dari common femoral artery. Dan setelah itu kita yakin bahwa kita akan melakukan prosedur yang melakukan pemasangan closure vascular device. Nah, untuk itu kita sebelum kita melakukan prosedur, kita pastikan alat tersebut masih berfungsi, ya, terutama kolagen, ya. Di sini petunjuknya adalah bahwa kolagen yang terpapar dengan panas akan mengalami kerusakan, yang mana terjadi perubahan indikator di sini yang warnanya grey terang, ya, menjadi gelap. Dan ini berarti kolagennya sudah rusak. Kita tidak boleh lagi memakai karena berakibat terjadinya komplikasi setelah kita memasang vascular closure device ini. Untuk itu dokter yang boleh memakai atau melakukan prosedur ini adalah tentu dokter yang sudah mengalami pelatihan, ya, workshop, kemudian dia mendapatkan sertifikasi untuk melakukan tindakan ini. Bagaimana kalau pasien itu akan menjalani prosedur ulangan, ya, atau staging? Maka pemakaian closure vascular device tidak dianjurkan karena bagian dari komponen dari closure vascular device ini akan baru diserap dalam 2 atau 3 bulan. Kita tidak yakin kita melakukan puncture, ya, walaupun direkomendasikan 1 cm, dan itu tidak bisa kita pastikan. Untuk itu lebih baik kita menghindari, ya, pemakaian closure vascular device pada pasien, ya, incomplete revascularisasi. Begitu juga pada pasien dengan peripheral artery disease, ya, yang mana mungkin pembuluh darahnya kecil atau adanya lesi di tempat itu.
Ada dua mekanisme dasar ya alat ini bekerja. Yang pertama adalah secara mekanik ya, melakukan sealing pada lubang puncture kita melalui ya yang kita sebut dengan anchor ya, kemudian dijepit dengan kolagen. Kemudian ada mekanisme lain yang kita sebut dengan biochemical mechanism, yang mana kolagen ini bila tersentuh dengan darah dia akan bereaksi membentuk pembekuan darah dan terbentuk trombos sehingga terjadi penghentian pendarahan. Ini adalah sistem dari anemosil tersebut. Yang paling penting adalah di sini adalah bagian yang kita sebut dengan bioabsorbable anchor ya. Kemudian bioabsorbable kolagen. Ini adalah bagian dari dalam dari pembuluh darah, kemudian ini dari luar yang bekerja bersama-sama menjepit ya pembuluh darah di lubang tempat kita lakukan puncture sehingga darah bisa berhenti. Komponen-komponen yang tertinggal di dalam dinding pembuluh darah tersebut akan diserap dalam waktu lebih kurang 2-3 bulan. Bagian dari anchor ini yang disebut dengan copolymer anchor itu panjangnya kira-kira 10 mm ya, 1 cm, dan lebarnya kira-kira 2 mm, serta bagian dari dom ini, bagian yang menyumbat dari tempat kita puncture itu kira-kira 1,8 mm tingginya ya. Dia menutupi bagian dari lubang dan berkontak dengan kolagen ya. Ini adalah kolagen yang merupakan bahan dari sapi ya, yang terdiri dari beberapa lubang ya, ada 5 ada 9 yang memungkinkan kolagen itu bekerja ya, menumpuk membentuk sandwich atau menjepit dari anchor di lubang puncture sehingga dia bekerja sebagai hemostasis atau menghentikan pendarahan. 3 mekanisme dasar untuk memasang alat tersebut adalah yang pertama menentukan lokasi ya, introducer itu dipastikan berada di dalam pembuluh darah, yang mana introducer dan locator ini dimasukkan melalui wire, kemudian darah keluar, itu petanda dia posisinya ada di dalam pembuluh darah. Kemudian kita cabut locatornya, kita ganti dengan angiosil, kemudian kita masukkan angiosilnya sampai terkunci ya, dan itu menandakan bagian dari anchornya sudah keluar dan kita tarik sehingga anchor ini posisinya sedemikian rupa ya. Kemudian karena kita tarik, dia akan menutup lubang dari puncture dan dalam waktu yang sama bagian dari kolagen akan menjepit sehingga dia bisa mencapai hemostasis yang baik. Ini adalah gambar ya secara skema animasi ya, untuk menentukan posisi dari introducer ini ya, dengan menentukan apakah di dalam atau di luar. Kita lihat darah yang keluar ini memastikan introducer ini ada di dalam pembuluh darah. Setelah itu ya kita yakini dan kita memasukkan angiosil sampai dia terkunci, itu menentukan bahwa posisi dari anchor ini sudah keluar dari introducernya. Nah, tinggal kita menarik ya, dan berubah dari posisi berdiri menjadi mendatar. Kemudian kita tarik, bagian dari dom akan masuk dalam puncture site. Setelah itu bagian dari kolagen keluar beserta dengan suture yang kita tarik, dan kolagennya akan berkumpul menjepit lubang dengan anchor sehingga terjadi hemostasis. Setelah itu benangnya kita tarik, kemudian kita potong. Ya, itu mekanisme dasar ya, alat ini bekerja. Kemudian ini adalah studi ya, CAP trial yang menunjukkan bahwa dengan manual compression ya dibandingkan dengan memakai vascular closure device dalam hal pencapaian hemostasis dan mobilisasi pasien, didapatkan bahwa pemakaian vascular closure device itu mempercepat terjadinya hemostasis hanya dalam waktu, kita bandingkan dengan compression ya, hanya dalam waktu 1 menit ya, sudah berhenti darahnya. Kemudian pasien bisa dimobilisasi dalam waktu hanya 260 menit ya, sekitar 3 jaman ya, 3 jaman lah itu pasien sudah bisa dimobilisasi. Dibandingkan dengan vascular closure device yang lain, maka angiosil lebih baik dalam pencapaian hemostasis ya, waktu lebih pendek,
dan lebih pendek dalam mobilisasi pasien. Dan ini adalah aktivitas pasien setelah kita lakukan tindakan pemasangan closed vascular device. Ya, pasien bisa berbaring dengan meninggikan kepala, juga bisa miring, ya, dengan kaki tetap diluruskan. Dan paling penting adalah diingatkan dalam 3 sampai 4 hari sesudah pemakaian closed vascular device, pasien bila batuk, bersin harus menahan perut, ya, karena bisa berpengaruh kepada sealing dari alat tersebut. Kemudian, ya, bila setelah melakukan pemasangan hanya perlu waktu 1 jam, ya, untuk angiosil yang kecil, ya, yang berukuran 6 frame, sedangkan angiosil yang besar 8 frame mungkin lebih cepat, ya. 20 menit saja sudah bisa dia mobilisasi, ya. Kemudian dalam beberapa jam sudah bisa mobilisasi. Bila terjadi perdarahan, maka hanya dengan memberikan tekanan sedikit, kompresi di atas puncture site, itu sudah bisa menghentikan dari bleeding. Nah, ini bila pasien dipulangkan, kita hanya mengingatkan pasien dalam 3 sampai 4 hari jangan mandi dulu. Bila mandi dengan shower, ya, kemudian membersihkan tempat puncture site, ya, mengganti perbannya untuk menghindari terjadinya infeksi. Mungkin ada perasaan sedikit terasa ada sesuatu yang mengganjal di daerah pangkal paha, ya. Kemudian dalam waktu 3-4 hari dilarang mengangkat atau melakukan peregangan pada tungkai bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti, ya, demo, ya, bagaimana melakukan pemasangan vascular closure device. Terima kasih.